Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat bukan? Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga senantiasa Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita melakukan proses pembelajaran biologi ini dengan baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Amin. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, sering tidak kalian melihat tumbuhan di sekitar kalian? Sering, coba ada apa saja tumbuhan itu? Ada mangga, kelapa, pisang, betul sekali, dan banyak sekali jenis tumbuhan. Dan tidak kayak bertanya-tanya, kok kenapa tumbuhan misalnya mangga kok pendek, kemudian tumbuhan kelapa kok tinggi. Kalian pernah bertanya seperti itu tidak? Nah, kok kenapa tumbuhan tersebut mengalami ada yang tumbuhnya pendek, ada yang tinggi, dan ini berkembang gitu, ada yang kecil dan ada yang besar. Kalian pernah tidak bertanya? Kalau pernah, nah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan Ibu utarakan pada pembelajaran kali ini, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada tumbuhan. Kalian tahu tidak apa itu namanya pertumbuhan? Apa yang dimaksud itu pertumbuhan? Betul sekali. Jadi pertumbuhan ini adalah suatu proses perubahan fisik yang terjadi pada makhluk hidup, khususnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, yang disebabkan karena adanya pertambahan baik secara volume, jumlah, massa yang sifatnya ini bisa diukur, yang artinya pertumbuhan ini dia bisa dilakukan dengan pengukuran. Misalkan Ibu ingin tahu tinggi Ibu itu berapa senti sih? Nah, kita harus menggunakan alat ukur atau alat bantu yang dapat mengukur tinggi Ibu itu berapa. Nah, sedangkan perkembangan ini adalah suatu proses menuju kematangan atau pendewasaan yang diibaratkan pada tumbuhan terjadi karena adanya alat kelamin yang sudah matang yang siap dilakukan fertilisasi atau pembuahan, sehingga tumbuhan ini dia sesudah matang kelaminnya akan menghasilkan buah yang biasa kita sering makan, seperti halnya buah melon, buah semangka, buah apa lagi? Rambutan, ya betul sekali, buah lengke, dan masih banyak buah-buah yang lainnya. Nah, perkembangan juga ini dia bersifatnya tidak bisa diukur, sehingga pertumbuhan dan perkembangan ini dia bersifatnya beda, akan tetapi dia berjalan secara seiringan, yang artinya ketika ada pertumbuhan tentunya ada perkembangan. Nah, dan begitu sebaliknya. Kemudian pada tumbuhan ini dia tumbuh dimulai dari apa coba? Biji. Betul sekali. Jadi tumbuhan ini dia berkembang dan bertumbuh dimulai dari biji. Nah, adapun struktur biji ini terdiri dari adanya kulit biji, kemudian adanya plumula, kemudian adanya radikula, epikotil, hipokotil, dan kotiledon. Nah, kotiledon ini dia berfungsi sebagai tempat cadangan ketika si biji ini akan tumbuh gitu. Jadi sebagai cadangan makannya. Kalau kita kan cadang makanannya itu dari lemak ya, yang bisa diproses menjadi energi gitu. Sedangkan perkembangan pada biji ini ditandai dengan adanya proses perkecambahan. Betul sekali. Nah, adapun mekanisme dari proses perkecambahan yaitu ada biji tumbuhan, yaitu yang diawali dari sifat biji ini ke dalam keadaan dormasi atau dalam keadaan tidak aktif nih. Si bijinya ini dia tidak akan tumbuh kalau bijinya ini tidak aktif, tetapi ketika kita tanam ke dalam tanah dia masih sifatnya itu dormansi atau tidak aktif. Nah, kemudian setelah kita tanam di tanah itu kan sering banget nih kayak disiram sama air ya. Ketika si biji ini disiram dengan air,
Kemudian biji tersebut akan mengalami namanya imbibisi, disebut juga sebagai masuknya air ke dalam biji. Nah, kemudian setelah masuknya air ke dalam biji, di dalam biji ini terdapat adanya hormon giberelin atau hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi tanpa adanya hormon ini, perkecambahan ini tidak akan optimal gitu ya. Kemudian setelah hormon ini aktif, hormon giberelin aktif ini, kemudian adanya enzim-enzim lain yang mampu berperan dalam proses perkecambahan seperti hanya enzim protase, lipase, dan amilase. Nah, dia akan ikut juga aktif dengan hormon giberelin ini, yang kemudian setelah diproses dia akan menghasilkan pati dan gula. Nah, pati dan gula ini akan memproses si biji ini menjadi perkecambahan. Nah, jadilah perkecambahan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada 2 tipe mengenai perkecambahan. Itu ada perkecambahan yang sifatnya itu hipogeal dan juga ada perkecambahan yang sifatnya itu epigeal. Untuk perkecambahan yang bersifatnya hipogeal yaitu ditandai dengan sedikitnya epikotil tumbuh memanjang, kemudian flumula tumbuh ke permukaan tanah dan menembus kulit biji, yang artinya kotiledonnya ini dia akan tetap berada di dalam tanah. Nah, jadi perkecambahan hipogeal ini dia memiliki kotiledon. Kotiledon kan sebagai cadangan makanan. Nah, cadangan makanannya ini dia masih tertanam di dalam tanah gitu, seperti contoh kacang ercis. Kemudian untuk perkecambahan epigeal ini adalah perkecambahan yang ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledonnya ini terangkat ke atas permukaan. Jadi untuk perkecambahan epigeal ini kotiledonnya itu dia terangkat ke atas permukaan tanah. Contohnya itu kacang hijau. Selanjutnya itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini juga terbagi menjadi 2. Ada yang pertumbuhan yang sifatnya primer dan ada yang bersifatnya sekunder. Untuk pertumbuhan sifat primer ini terjadi sebagai hasil dari pembelahan sel pada jaringan meristem primer yang terdapat di ujung akar ataupun batang. Jadi pertumbuhan primer ini hanya terjadi pada ujung akar dan ujung batang, sehingga memungkinkan pertumbuhan pada tumbuhan ini akan lebih tinggi dan lebih panjang. Jadi artinya pertumbuhan primer ini dia si batang dan akarnya ini akan bertambah panjang. Artinya si tumbuhan ini dia akan bertumbuh tinggi. Nah, untuk pertumbuhan sekunder ini terjadi sebagai hasil aktivitas jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan dikotil berupa kambium dan kambium gabus yang memungkinkan bertambah besarnya organ-organ tumbuhan. Jadi untuk pertumbuhan sekunder ini dia terjadi karena adanya kambium dan kambium gabus yang terjadi pada tumbuhan apapun itu, nah yang memungkinkan terjadilah pembesaran atau perkembangan, yang artinya semakin lebar dan semakin lebar, sehingga tumbuhan ini akan semakin besar gitu, yang tadinya kecil jadi besar. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama itu adanya faktor internal atau faktor dari dalam si tumbuhan tersebut, dan juga ada faktor eksternal yaitu dari luar atau dari lingkungannya. Untuk faktor internal itu ada 2. Yang pertama ada gen dan yang kedua ada hormon. Gen ini adalah merupakan sifat genetik dari individu yang diturunkan oleh individu kepada keturunannya. Jadi ketika biji pada tumbuhan gennya ini sangat jelek, maka keturunannya pun akan ikutan jelek. Kalau misalnya bijinya ini bagus, maka keturunannya pun keturunan biji
tersebut akan bagus. Yang kedua itu ada hormon. Nah, hormon ini merupakan substansi organik yang berperan sebagai sinyal kimia yang menyebabkan berbagai respon pada tumbuhan berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi hormon ini membantu pertumbuhan ini mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga respon ini akan baik jika hormon-hormon tersebut bekerja dengan baik juga. Pun hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yaitu ada hormon auksin, giberelin, kemudian sitokinin, etilen, asam absisat, asam tromalin, asam salsisat, kemudian katin, sitamin, dan juga jasmanat. Nah, untuk faktor eksternal ini sangat banyak sekali ya, dari mulai air, jika tumbuhan ini terlalu banyak air juga jelek ya, kurangan air juga jelek, nanti kering kalau kekurangan air. Jadi sebisa mungkin tumbuhan ini memiliki kadar air yang cukup. Sebisa mungkin tumbuhan ini memerlukan air, misalnya satu hari itu disiram 2 kali, pagi dan sore, itu masih dikatakan baik. Kalau misalnya setiap jam atau setiap 2 jam sekali, itu juga sangat jelek ya, nanti mempengaruhi pertumbuhan. Kemudian yang kedua adanya cahaya matahari. Nah, cahaya matahari juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jika tumbuhan ini kurang cahaya mataharinya, ya tumbuhan tersebut juga tidak akan tumbuh secara baik gitu. Misalnya ketika disinari matahari ini 12 jam kan ya, dari jam 7 sampai jam berapa, jam 5 ya mungkin ya, dari jam 7 sampai jam 8 itu terkena sinar matahari, itu sangat bagus sekali karena dapat membuka stomata yang ada di dalam daun, itu kan menyerap terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian adanya temperatur juga mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan. Jika tumbuhan ini sifatnya dia hidup di panas, terik matahari, ketika kalian simpan di dalam ruangan yang dingin, maka ya akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian adanya kelembaban serta nutrisi yang dihasilkan. Jadi selain tumbuhan itu bisa melakukan proses memasak makanannya sendiri dengan proses fotosintesis, ternyata tumbuhan juga ini harus memerlukan nutrisi lain selain pada proses fotosintesis, seperti halnya kita sering memberi pupuk. Nah, itu juga sebagai nutrisi tambahan agar tumbuhan tersebut bertumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian adanya temperatur juga mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan. Jika tumbuhan ini sifatnya dia hidup di panas, terik matahari, ketika kalian simpan di dalam ruangan yang dingin, maka ya akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian adanya kelembaban serta nutrisi yang dihasilkan. Jadi selain tumbuhan itu bisa melakukan proses memasak makanannya sendiri dengan proses fotosintesis, ternyata tumbuhan juga ini harus memerlukan nutrisi lain selain pada proses fotosintesis, seperti halnya kita sering memberi pupuk. Nah, itu juga sebagai nutrisi tambahan agar tumbuhan tersebut bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, kemudian mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan khususnya. Nah, sebelum ditutup, Ibu akan memberikan kalian tugas yang nantinya akan dibuatkan makalah mengenai percobaan kacang hijau dengan menggunakan media. Boleh menggunakan media tanah ataupun kapas itu yang nantinya dibasahi air. Itu
ditaruh di dalam ruangan yang berbeda. Yang pertama di ruangan yang terkena cahaya seperti cahaya matahari, kemudian yang satunya itu di tempat yang gelap yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, kalian coba lihat dan ukur apakah ada perbedaan dari tumbuhan yang ditanam ditanamnya di tempat yang gelap dan di tempat yang terang. Nah, kalian lihat mulai dari panjang akarnya, kemudian panjang batangnya, panjang daunnya. Kalian coba amati secara seksama dan dilakukan secara berkelompok yang sudah ibu berikan di WA grup kelompoknya. Kalian mencoba kalian mencoba bekerja sama dan baik, dan semuanya itu harus ikut serta dalam percobaan tersebut. Jika tidak, maka ibu tidak akan memberikan nilai ketika kalian tidak mengerjakan secara baik. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.